Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha أقول قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ya Bismillah, Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, salatu Allah azza wa jalla, segala nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tidaklah Allah azza wa jalla kecuali menginginkan kebaikan saat seorang hamba telah memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari firman Allah azza wa jalla dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama ini. Walaupun hujan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah masih bisa memberikan waktu dan menyisihkan kesempatan dalam kehidupan kita untuk duduk salah satu dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita sama-sama mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kita dengan akhlak dan adab yang mulia. Jemaah sekalian, kita masuk pada bab 169, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatus sahih, bab menyayangi yang lebih muda. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya, beliau berkata, "Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsani Ibn Abi Zinad an Abdurrahman ibn Harith an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abdul Aziz ibn Abdullah dari Ibn Abi Zinad dari Abdurrahman ibn Harith dari Amr bin Shu'aib an abihi dari ayahnya dari kakeknya, itu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bukan berasal dari golongan kami seorang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami dan mengetahui kedudukan orang yang lebih tua dari kami." Hadis ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengatakan laisa minna, kecuali perkara ini perkara yang agung, bukan berasal dari kami. Dan para ulama menyebutkan bukan berasal dari kami, ini termasuk salah satu ancaman yang besar. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia mendapatkan dosa besar.
Jadi perlu diperhatikan jamaah sekalian kalimat laisa minna. Bagaimana sabda Nabi SAW yang lainnya, man qasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami maka bukan berasal dari golongan. Dan man rajiba an sunnati falaysa minni. Juga hadis yang lain, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golongan. Berarti ini merupakan kabar atau ancaman dari Nabi SAW untuk tidak melakukan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW tentang hal tersebut. Karena hadis ini disebutkan bukan berasal dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, ya, anak-anak usianya lebih muda dari kami, menunjukkan wajib bagi seseorang untuk menyayangi yang lebih muda. Dan juga dalam hadis ini mengetahui kedudukan orang yang lebih tua. Nah, hadisnya sudah kita bahas. Melangkah ke bab yang selanjutnya, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, bab mu'anaqatus shabi, bab memeluk seorang anak kecil. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يحيى بن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هنا ومرة هنا يضحكه حتى أخذ فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم تلقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Abdullah ibnu Salih dari Muawiyah ibnu Salih, dari Rashid bin Sa'ad, dari Yahya bin Murrah, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, bahwasanya beliau mengisahkan kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami diundang untuk makan oleh salah seorang. Faidah Husain yang aku fitrari. Ketika kami sedang berjalan, kami mendapati Husain siapa? Bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Ali juga Fatimah radhiyallahu taala anhuma, bermain di jalan, tidak. Maka ketika itu juga Nabi SAW bergegas, jadi mendahului para sahabat, kemudian membentangkan kedua tangannya jawab. Bacaan yamur marratan hakuna wa marratan hakuna. Maka Nabi SAW terlihat mengarah ke kanan dan ke kiri. Untuk apa? Membuat tertawa. Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau dekat Husain radhiyallahu taala anhu. Salah satu tangannya itu di bagian bawah dari rahangnya, di dagunya, dan yang satunya lagi di kepala Husain. Tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh daerah kepalanya Husain. Tsumma talaqahu faqabbalahu. Kemudian Nabi SAW memeluknya dan menciumnya. Mencium siapa? Husain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husainun minni. Husain itu berasal dariku. Wa ana minhu, dan aku berasal dariku. Maksudnya jemaah sekalian apa? Ada dalam keturunan siapa? Nabi Muhammad SAW di darah Husain.
Karena Husain adalah sibtun, cucu tapi dari anak perempuan. Dalam bahasa Arab sibtun. Dan Nabi SAW lanjutkan ahabballah, semoga Allah mencintai man ahabbal Hasan wal Husain. Siapa yang mencintai Hasan dan Husain, Nabi Allah Ta'ala anhum, sibtun min al-asbab, dua cucu dari cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini jemaah sekalian adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang hasan. Dan juga Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, itu juga Imam Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya mereka berdua, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di antara yang dianjurkan adalah menepati atau mengiyakan ajakan untuk makan. Karena Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya, yang tadi ada bin Mufrah dan sahabat yang lain, itu berjalan menuju tempat salah seorang dari sahabat yang mengundang Nabi Muhammad SAW. Jadi adalah anjuran untuk menghadiri ajakan makan jauh, ajakan makan di salah satu rumah, di salah satu rumah. Dan para ulama menyebutkan akan tapi tidak seperti anjuran sebagaimana walimah. Sebagaimana apa? Walimah. Para ulama menyebutkan adapun walimah, maka ketika diajak itu wajib untuk datang. Beda dengan undangan makan. Ada hadis disebutkan suatu hari Nabi SAW diundang oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka ditanya oleh Aisyah, Aisyah, kamu mau ikut? Kamu mau datang? Kalau kamu mau datang, kita datang kepadanya. Kalau tidak, ya sudah. Maka saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak ingin datang. Maka Nabi SAW mengurungkan niatnya untuk datang. Berarti kata para ulama, kalau undangan makan sifatnya hanya anjuran, sifatnya hanya apa? Mustahab, disukai. Hadiri ajakan undangan makan. Tapi kalau walimah, maka hukumnya wajib, bagaimana pendapat sebagian ulama. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran dari sekalian mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW adalah salah seorang Nabi yang sangat menyayangi umatnya, apalagi terhadap anak kecil. Maka sungguh sangat disayangkan ada dari kaum muslimin kepada anak-anak kecil kasar, pada anak kecil kasar. Dan baginda Nabi SAW sangat amat lembut, sangat penyayang kepada anak kecil. Bagi sobi, sini disebutkan kata Imam Bukhari dari hadis ini sobi. Jadi Husain ini masih anak yang kecil. Sobi ini kata para ulama di bawah umur 10 tahun. Yang mengatakan di bawah umur balik. Mengatakan sobi. Maka tentu jamaah sekalian, kita lebih mendahulukan kasih sayang pada anak kecil, karena anak kecil ini hatinya dalam lembut jamaah. Ketika mereka sudah terbiasa dikasati, maka bisa jadi tumbuh dalam hati mereka apa jamaah, balas dendam, atau sebaliknya
mereka menjadi minder, jadi takut, tidak punya percayaan diri. Kenapa? Ketika masa kecilnya sering dia dapati amarah, dia sering dapati orang-orang yang di sekitarnya memarahi dia. Ini merupakan suatu yang tidak baik untuk perkembangan anak kecil tersebut. Hanya sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya seseorang itu memiliki rasa kasih sayang dan kelemah lembutan kepada umur yang masih muda di antara kita. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya seorang memeluk dan juga membuat senang anak-anak kecil, bagaimana dikatakan yang dilakukan oleh Nabi SAW jika mendapati anak kecil ini Husain radhiyallahu ta'ala, beliau berusaha untuk membuat dia tertawa. Jika antum mendapati anak-anak dan antum membuat dia tertawa, antum dapat pahala jemaah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bisa mendapatkan pahala. Sebab apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh juga, istighbaru muda'abatihi rahmatan lahu wa lutfan bihi, dianjurkan untuk bercanda dalam bentuk kasih sayang kepada mereka dan kelemah lembutan. Kata beliau, fahadha Nabi al-karim ma'adi mas'uliyatihi wa ma'ajabili ma natahu Allah ta'ala bi'ulumihi وما كان فيه من أمر الدعوة والبلاغ وأداء الرسالة والجهاد في سبيل الله يجد في صدره فسحة. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, padahal beliau memiliki tanggung jawab yang agung. Itu juga Allah bebankan ke pundak beliau perkara yang besar, seperti berdakwah, menyampaikan risalah, bahkan berjihad, sesuatu yang agung. Tapi tidak menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya sepi, justru hatinya luas. Mendapati anak-anak yang berada di hadapannya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan tentang kasih sayang dan juga kecintaan. Wa ma ausa'a sadrahu, alangkah luasnya hati. Karena jamaah sekalian, tidaklah keluar seseorang dari perbuatannya kasih sayang dan juga kelemah lembutan kecuali dari hati yang jamaah, hati yang lapang. Dan tidak mungkin jamaah seorang yang kasar itu memiliki hati yang lapang. Biasanya hatinya jamaah sepi, seolah-olah daerah dia atau lingkungan dia itu apa? Menekan dia hingga dia mengeluarkan apa? Nah, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan tanggung jawabnya dan tugasnya yang besar tidak membuat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat kasar, berkata-kata yang tidak baik pada anak-anak yang lebih muda. Nikai yunadifu Husain ala hadis surah, dengan berlemah lembut kepada Husain dari apa yang beliau contohkan. Wahiyya suratun muhabbabah fiha syafaqah wa fiha riqqah wa fiha rahmah wa fiha ra'fah. Sallallahu wasallam wa baraka ala man wasafahu rabbuhu bi annahu ra'ufur rahim. Ini adalah gambaran tentang kecintaan, gambaran tentang kelemah lembutan, gambaran tentang keluasan, gambaran tentang kasih sayang yang kita dapati dari baginda
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jamaah, jika kita mendapati anak-anak, kita dahulukan apa? Kasih sayang. Kita dahulukan kelemah lembutan sebelum kalau mereka akhirnya tidak mendengarkan, kita mulai lebih tegas agar mereka sadar bahwa apa yang disampaikan itu perlu diperhatikan. Tapi sebelum itu semua kita berusaha berlembab anak hatinya, anak-anak kecil itu hatinya yang lembut jamaah, yang peka, yang sangat haus akan kasih sayang. Dan sebagaimana antum dapati jamaah di beberapa tempat atau di beberapa kajian, anak-anak misalnya dalam kajian parenting yang besarnya itu punya sifat kasar, punya sifat amarah yang tidak bisa dikendalikan, antum tanya, biasanya kecilnya jamaah kurang kasih sayang. Kecilnya apa? Kurang kasih sayang. Entah di rumahnya dikucilkan misalnya sama orang tuanya, atau orang tuanya tidak mau memperhatikan. Akhirnya apa? Tumbuh dengan watak yang keras, yang kasar. Dan mereka yang suka membegal jamaah, antum tanya, biasanya tapi tidak semuanya. Jadi waktu kecilnya dia tidak mendapatkan kasih sayang yang lebih dari lingkungan, hingga seolah-olah dunia ini dihiasi dengan kebengisan, kekejaman. Nah mungkin ketika di masa mudanya, di waktu kecilnya dia tidak mendapatkan kasih sayang yang membuat hatinya tenang. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dzikru mu'jizatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bi anna al-Hasan wal Husain min habbahuma faqad ahabbahu Allah wa annahuma sibtani min asbab. Tentang mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hasan dan Husain adalah dua manusia yang siapa yang mencintai mereka berdua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan mereka berdua termasuk dari cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan keturunan siapa? Rasulullah, yang akan ada sampai akhir zaman. Kalau dalam bahasa kita jawab apa? Habib. Keturunan Nabi SAW. Maka keturunan Nabi SAW itu berasal dari mana? Khalifah Hasan dan Husain. Dan tentu jangan sekali kata Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu apa? Mencintai Ahlul Bait. Turunan Nabi Muhammad SAW wajib bagi seorang muslim untuk mencintainya. Tentu dengan kecintaan yang sesuai dengan koridor. Karena cinta ini ibadah, dan kita ketahui ibadah harus mengikuti syariat, bukan cinta buta hingga berlebihan kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menempatkannya bukan pada tempatnya. Itu yang dilarang. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa Hasan dan Husain memiliki kedudukan di dalam agama Islam, memiliki keutamaan, karena Nabi SAW menjadikan kecintaan Allah
kepada yang mencintai siapa? Hasan dan Husain. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwasanya Hasan dan Husain ini merupakan nama jemaah Sayyidah Syababi al-Jannah, pemimpin dari para pemuda di surga. Menjadi kabar gembira bagi mereka berdua yang bahwasanya mereka berdua adalah termasuk penghuni surga. Dan dijadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mencintai Hasan dan Husain. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran a'dhamu maziyatin wa a'dhamu taqdimin lil Hasan wa Husain. Bahwasanya di antara kemuliaan untuk Hasan dan Husain, bahwasanya mereka semua menjadi salah satu ciri dari Ahlus Sunnah sampai hari kiamat. Siapa yang mencintai Hasan dan Husain, maka dia termasuk dari umat Islam yang dimuliakan. Wal mu'minuna wal mu'minat kulluhum yuhibbuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kabir was-saghir wa ya'tabiruna hubbahum fardan min fara'id al-Islam li'anna Allah awsa bidzalik wa bayyana qadrahum mufaddal. Dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita, mereka semua mencintai para sahabat Rasulullah SAW yang besar maupun yang kecil, dan menganggap cinta kepada mereka para sahabat, terutama juga kepada Ahlul Bait Nabi SAW dari kalangan sahabat, fardhan min fardhil Islam, kewajiban dari kewajiban Islam, karena Allah mewasiatkan tentang hal itu dan menjelaskan tentang kedudukan mereka dan keutamaannya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidaklah seorang membenci para sahabat Rasulullah SAW, terkhusus membenci Ahlul Bait, apalagi di kalangan sahabat Rasulullah SAW, maka dia telah sesat, keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka seperti orang-orang Khawarij yang membenci Ahlul Bait. Ini merupakan sebuah penyimpangan, atau di antara bentuk juga penyimpangan dalam perkara Ahlul Bait adalah menjamaah berlebihan, seperti kelompok Syiah Rafidhah yang mencintai Ahlul Bait sampai akhirnya yang paling kufur menuhankan Ali bin Abi Thalib. Menuhankan siapa? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana yang ditemukan disebutkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia seorang munafik yang pura-pura masuk Islam, kemudian membuat sebuah kebid'ahan, perkara yang baru tentang apa? Mencintai Ahlul Bait, tapi dengan cara yang salah, berlebih-lebihan hingga menuhankan. Bahkan juga akhirnya apa? Mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu karena apa? Katanya salah, mereka telah mengambil puncak khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Seharusnya yang paling pantas menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu menurut mereka, hingga akhirnya mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini merupakan sebuah bentuk berlebih-lebihan ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan juga apa? Kepada Ahlul Bait. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah berada dalam pertengahan dalam memuliakan Ahlul Bait, tidak menjadikan Ahlul Bait sebagai kelompok yang dibenci, dimusuhi,
didiskriminasi, tidak. Tapi Ahlussunnah mengakui dan meyakini tentang keutamaan Ahlul Bait dan mencintai mereka, tapi tidak juga berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait. Dan tentu merupakan sebuah kenikmatan jemaah sekalian, seseorang yang mengetahui tentang kedudukan Ahlul Bait, tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi hak mereka. Mereka berada di pertengahan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadikan Ahlul Bait sebagai sekedar kelompok yang dicintai. Tentu yang benar-benar Ahlul Bait jamaah, yang benar-benar keturunan Nabi. Karena di negara kita ada juga yang mengaku Ahlul Bait, tapi ketika ditelusuri Allahu a'lam nasabnya sampai mana, nasabnya sampai akan perlu diperhatikan. Jangan karena mukanya ya hidungnya mancung misalnya, seperti orang-orang Arab dengan mudahnya mengaku keturunan Nabi Muhammad. Anda beberapa kali ketemu dengan keturunan Nabi yang benar-benar nasabnya sampai. Ada beberapa dosen anak yang ini keturunan nggak pernah bangga dengan keturunan. Karena kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lemah amalnya, yang lambat dalam melakukan ketaatan, tidak akan mampu dibantu dengan nasab. Siapa yang paling Ahlul Bait? Abu Jahal. Pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab sangat dekat sekali, pamannya Nabi, tapi tidak bisa menyelamatkan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang paling terdepan memusuhi Nabi SAW. Begitu juga Abu Thalib. Abu Thalib adalah siapa? Paman Nabi SAW juga. Tapi akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Hanya akhirnya Nabi SAW memberikan syafaat yang harusnya Abu Thalib berada di bawah kerak neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, Abu Thalib berada di bagian neraka yang paling atas ketika memakai trompa, memakai sendal dari bara api neraka yang menjadi otaknya. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan dalam mencintai Ahlul Bait, tidak merendahkan dan juga tidak berlebihan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh dengan keadaan terzalimi. Terbunuh dalam keadaan terzalimi, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kepada Hasan dan Husain sebagai salah satu ukurannya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hasan dan Husain ini sebagai orang-orang yang saleh yang patut kita puji dan juga kita sanjung. Tentu dengan kedudukan yang pantas bagi mereka berdua, tidak berlebih. Ketika Husain radhiyallahu ta'ala akhirnya berangkat ke daerah mana? Ke daerah namanya
Karbala untuk mengiyakan surat ya dari orang-orang Syiah yang katanya akan menjadikan Husain bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sepeninggal siapa? Hasan ya Allah Ta'ala. Tapi ternyata dikhianati oleh orang-orang Syiah hingga akhirnya terbunuh jamaah sekali. Dan mereka akhirnya menutupi jamaah Syiah, menutupi tentang kebusukan mereka dan kejahatan mereka dengan perayaan setiap tanggal 10 Muharram. Seolah-olah mereka sangat menyesal dengan kematian Husain. Padahal para ulama sepakat sebab yang paling besar Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh karena sebab mereka. Karena sebab mereka. Kalau bukan karena mereka mengirimkan surat, niscaya Husain tidak akan keluar dari kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri ya Allah taala. Amin. Nah, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini jemaah sekalian. Bab yang selanjutnya bab qublatur rajuli al-jariyah as-saghir. Bab ciumnya seorang laki-laki kepada anak wanita yang masih kecil, pada anak perempuan yang masih kecil. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana asbaq qala akhbarani ibnu Wahb qala akhbarani Makhramah bin Bukair an abihi annahu ra'a Abdullah ibn Ja'far yuqabbilu Zainab bint Umar ibn Abi Salam wa hiya ibnatu sanatain aw nahwihi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Asbaq dari Ibnu Wahab dari Abdullah bin Wahab dari Makhramah Ibnu Bukair dari Bukair ayahnya bahwasanya dia melihat Abdullah bin Ja'far mencium Zainab bint Umar ibn Abi Salamah, mencium Zainab anaknya Umar ibn Abi Salamah. Dan ketika itu anak perempuan ini umurnya sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Asal ini jemaah sekalian adalah asal yang sahih. Asal yang sahih. Abdullah bin Ja'far ini Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia adalah seorang Quraisy dari suku Quraisy Al-Hashimi dari suku dari Bani Hashim, tetapi lahirnya di Habasyah. Lahirnya di Habasyah. Bahwa Jawad Ibnu Jawad disebutkan oleh para ulama di berat orang yang dermawan, anak dari orang yang dermawan yang memiliki 2 sayap, yaitu siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW ketika mengikuti perang Mu'tah, Ja'far 2 tangannya putus, akhirnya meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh melihat Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap. Makanya yang bergelar Dzul Janahaini, yang memiliki dua sayap. Dan kata para ulama, Abdullah bin Ja'far ini sahabat. Beliau termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari sahabat yang masih belia, disebut sahabat. Adapun ayahnya Ja'far meninggal di hari Mu'tah, di perang Mu'tah. Fakafal Nabi SAW Abdullah ini akhirnya diasuh oleh Nabi SAW. Di saat Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, maka Abdullah ini
diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasya'a fi hijri, apa fi hijri. Dan Abdullah ini tinggal di keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan oleh Syekh Said Ruslan, huwa akhiru man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min Bani Hashim. Dan beliau adalah seorang yang paling terakhir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling muda dari Bani Hashim. Ini merupakan keutamaan siapa? Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini disebut, atau dalam asal ini, mencium Zainab binti Umar, yang saat itu umurnya masih 2 tahun. Dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu contoh tentang bolehnya mencium anak perempuan yang masih kecil dan menunjukkan tentang kasih sayangnya. Nah, sama seperti saya jawab. Masuk di dalam belum? Masuk. Seperti saya dan ada terlebih dahulu. Kemana nih? Hubungan rahmatan alamin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sekali Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa faedah dari asal ini. Kata Syekh Muhammad Al-Justan, bayang anna sahabat akan yuqabbilun al-awlad as-sigar mutamashin fi dhalika ma'a sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa mutassin bihi. Bahwasanya ayat ini menjadi penjelasan bagi kita semua. Para sahabat itu mereka menciumi anak-anak yang masih kecil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyebutkan riwayat dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW juga mencium anaknya yang perempuan, itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan riwayat Imam Bukhari mencium anak perempuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan jangan sekalian, mencium anak perempuan yang masih kecil ini merupakan salah satu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diperhatikan tentang perkara fitnahnya. Kalau seandainya anak perempuannya sudah mulai besar, ini 2 tahun. Kalau 2 tahun itu biasanya tidak apa? Mengundang fitnah jemaah. Tapi kalau sudah 7 tahun, 8 tahun, apalagi 9 tahun itu sudah mendekati, mereka sudah balik, maka tidak patut jemaah sekali. Saya jadi berasal dari tahun. Namun disebutkan di sini 2 tahun, 3 tahun, maka tentu ini adalah sesuatu yang berasal dari kelemah lembutan dan kasih sayang, bukan dari syahwat. Allah Ta'ala. Dari hadis ini atau dari asal ini kita bisa mengambil pelajaran juga, diperbolehkan untuk mencium anak wanita yang masih kecil. Dan tasil sunnah tamyiz, kata Syekh Muhammad Al-Justan, yang belum sampai usia tamyiz. Usia tamyiz ini maksudnya bisa membedakan. Tamyiz ini membedakan antara perintah dan larangan, antara yang baik dan yang buruk. Biasanya sudah tamyiz ini umur 4 atau 5 sudah tamyiz dari kemampuan setiap anak. Tapi kalau sudah 7 tahun biasanya rata-rata sudah tamyiz. Maka ini dihindari, apalagi kalau sudah 9. Karena
beberapa ulama menyebutkan umur 9 tahun itu dimulainya rata-rata wanita sudah balik. Umur 9 tahun itu rata-rata awal mulanya wanita sudah mencapai usia balik. Kata Syekh Munah bidari, umur yang 2 tahun 3 tahun ya. Lianna takbirah al-rahmah, karena menciumnya berasal dari kasih sayang. Walaupun dia bukan anak wanita yang berasal dari sulbinya, turunannya atau dari kerabatnya, tidak ada hubungan darah, maka diperbolehkan. Dan biasanya bukan berasal dari syahwat. Nah, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari asar tersebut. Satu lagi jamaah, dari asar juga ya, asar Hasan qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Musa qala akhbarana Rabi' bin Abdullah bin Khattab an Hafiz bin Hasan radhiyallahu taala anhu qala in istata'ta an la tanzura ila sya'ri ahadin min ahlika illa an yakuna ahlaka aw sabiyyah fa'al. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala setelah meriwayatkan hadis tentang bolehnya mencium anak perempuan yang masih kecil, beliau meriwayatkan asar dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan asar yang sahih bahwasanya beliau berkata radhiyallahu taala anhu, jika engkau mampu untuk tidak melihat rambut dari salah seorang dari keluargamu, illa an yakuna ahlaka aw sabiyyan, kecuali dia memang keluarga yang memiliki hubungan mahram atau anak wanita yang masih kecil, maka lakukan. Illa an yakuna ahlak, para ulama menyebutkan di sini maksudnya istri atau anak perempuannya, maka lakukan. Dari hadis ini atau asar ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala tentang kehati-hatian. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menganjurkan bahwasanya janganlah kita melihat sya'ar rambut dari seseorang walaupun itu dari kerabat kita, karena bisa jadi mengundang fitnah misalnya, kecuali melihat rambut dari istrinya atau anak perempuannya untuk menjaga diri dari fitnah, maka hendaknya dilakukan. Dan jangan sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah penjagaan dari perkataan Hasan. Kata Syekh, al-aqarib wal maharim, kerabat-kerabat yang bukan merupakan mahram, misalnya apa, saudara sepupu, mahram bukan anak dari saudara kita ya, atau saudari kita, karena perempuannya itu bukan mahram, maka tidak boleh kita melihat rambutnya. Maka ini perlu diperhatikan. Atau kerabat-kerabat yang jauh ini, anak dari sepupu misalnya, maka ini juga dilarang untuk dilihat karena dia bukan mahram. Kata Syekh Muhammad Said Musa, wa katsirun minan nas yatarabbasu fi hadhihi al-umur wa qad takunu al-um amama abna'iha ala suratin la tahtashim fiha wa yadullu anna dhalika la shay'a fihi wa kadhalika yakunu al-akh ma'a al-ukhti wa kullu dhalika laysa bisawab wa huwa mu'addin ila katsirin min sunufil ijrafi wa dalal. Terkadang ada dari wanita-wanita yang menampakkan kepada anak-anaknya misalnya, atau ada saudarinya menampakkan kepada saudaranya perkara yang seharusnya tidak diperlihatkan,
yang membuat akhirnya apa? Muncul syahwat. Wa ma aktsaru ma yusma'u an zinal mahari. Dan berapa banyak sekarang kita mendengar mereka yang memiliki hubungan kerabat mahram ternyata juga berzina. Disebabkan bermudah-mudahan tentang hal tersebut. Wa kullu dzalika li adami riayati syarr wa adami al-akhdhi bima yata'allaqu bil wiqayah. لأن الشرع ركز على الوقاية تركيزا عظيما فقطع ذرائها وسدها. Dan dari hal tersebut penyebabnya adalah tidak memperhatikan lampu-lampu syariat dan menjaga celah-celah dari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, karena syariat ini sangat memperhatikan tentang al-wiqayah, penjagaan, tentang batasan-batasan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wa kullu ma yuaddi ila ma yasu'u fa inna syar'a yamna'uhu. Dan segala sesuatu yang mengarahkan kepada hal yang tidak baik dari kemaksiatan keburukan, maka syariat melarangnya. Bagaimana sabda Nabi SAW ketika sudah mencapai umur 10 tahun diperbolehkan untuk dipukul kalau seandainya anak tersebut tidak mau sholat. Kemudian kata Nabi SAW, wa farriqu bainahum fil madaji, dan memisahkan antara laki-laki dan perempuan dari dari kamarnya atau tempat tidurnya. Tidak boleh lagi satu kasur bagi anak-anak wanita dan laki-laki juga. Karena syariat sangat menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menutup celah syaitan untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk. Dan apa yang disebutkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini sebuah kehati-hatian. Walaupun pada asalnya jamaah selama masih mahram boleh melihat rambut. Seperti melihat rambut ibunya, anak perempuannya, melihat rambut bibinya dari ayah atau dari ibunya, khalah atau ammah, ini boleh. Karena dia termasuk Allah Ta'ala biswa. Ada yang ingin tanya jemaah? Silakan menit. Ini kan pelajaran yang Februari kan, bisa nggak? Berapa minggu yang lalu ingin saya tanyakan tapi waktunya belum ada. Maksud? Ini masalah waris kita dan kemudian liahan. Satu masalah waris itu kan berlaku setelah yang memberikan waris itu meninggal. Bagaimana kalau waris itu disampaikan sebelum si pelaku meninggal? Apakah itu bisa dikatakan waris atau hibah? Kemudian niyaha, pada dasarnya orang niyaha hanyalah meratap. Setelah dibilang bukannya meratap, mendoakan rame-rame seperti tahlilan itu katanya lebih bagus. Apakah itu disyariatkan dari Islam? Terima kasih. Nama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama tentang warisan yang dibagikan sebelum meninggal, maka jatuhnya adalah hibah hadiah, yang disebutkan. Dan aturannya berbeda dengan warisan. Selama belum meninggal, maka jatuhnya hukumnya adalah hibah. Hibah hadiah. Dan ketentuannya namanya hibah harus adil. Harus adil. Harus proporsional. Beda dengan warisan. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Warisan untuk kadarnya laki-laki itu 2 kalinya perempuan. Tapi kalau dalam masalah hibah, hadiah harus adil juga.
harus adil. Idilu bayi auladikum kata Nabi sallallahu. Berlaku adilah kepada anak-anak kalian. Jadi dipahami Pak? Kalau yang diberikan sebelum meninggal, maka ketentuannya harus adil. Salah satu waris itu saat disampaikan setelah meninggal. Kemudian sebelum meninggal kan hanya diwariskan setelah berdasarkan hibah itu. Karena apa? Harus melalui proses kurang segala macam. Seandainya disampaikan dengan lisan atau tulisan, tidak ada dasar hukumnya, akan dipersulit apa akan menjadikan masalah kepadanya. Makanya kalau seandainya si orang tua sudah niat membagikan, tidak boleh dianggapnya sebagai warisan. Kalau dia masih hidup dengan tulisan atau dengan lisan, maka tidak boleh pembagiannya dengan cara warisan, karena jatuhnya itu hibah. Jatuhnya apa? Hibah. Berarti kekuatan hukumnya dia sebagai apa? Pemberian, dan situ harus adil. Kalau tidak adil maka boleh dilaporkan. Sebagaimana ada dari orang tua yang ingin mempersaksikan kepada Nabi SAW pemberian, ternyata apa? Anak-anaknya tidak semua mendapatkannya. Dan Nabi SAW melarang Nabi SAW tidak mau memberikan persaksian. Berarti di sini harus ada yang namanya keadilan. Dan boleh menuntut jemaah. Seandainya orang tua belum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, maka yang terjadi adalah hukum mati. Adapun dan yang kedua apa jemaah? Apa? Niyah. Meratap jemaah sekali mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya memberikan rukhsah 3 hari. Hanya memberikan apa? Rukhsah 3 hari. Setelah 3 hari mau itu bentuknya doa, mau itu bentuknya hanya pengingat, dan tidak ada tangis menangisi atau apa istilahnya di situ, tapi maka itu tetap dianggap niyah oleh para ulama. Tetap dianggap apa? Niyah, walaupun isinya hanya berdoa. Karena kumpul-kumpul, bagaimana pendapat beberapa ulama Syafi'iyah, itu termasuk niyah, walaupun isinya berdoa. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.